Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobatku semua? Hari ini adalah hari Sabtu ya, hari yang ditunggu-tunggu, bertemu atau berkumpul bersama keluarga. Dan kali ini saya akan menampilkan simpang susun krukut sesuai janji saya pada video sebelumnya ya. Jadi ini adalah kondisi simpang susun krukut dan ya kondisinya terguyur hujan kembali. Seperti yang sobatku semua lihat, di sini ada fibro dan juga ada seafood. Kondisinya baru saja diguyur hujan. Dan mari kita lihat kondisi terakhir di simpang susun krukut ya. Video ini durasinya cukup panjang, sekitar 19 menit ya, bukan 19 detik ya, tapi 19 menit. Oke, karena di 19 menit ini kenapa? Karena sobat Google semua banyak yang bertanya tentang simpang susun krukut. Saya coba ambil secara perlahan dan coba membuat narasinya sedetail mungkin agar sobat Google semua mengetahui tentang progres dan jalur yang ada di sini. Ini adalah jalur rem 2 dengan rem 5. Rem 2 adalah akses dari Tol Serpong Cinere seksi 2 ya. Dari arah gerbang Tol Limo itu adalah disebut dengan jalurnya nanti arahnya mengikuti jalur rem 2. Sedangkan jalur rem 5 itu dari arah Cijago, Kukusan, Jagorawi atau Cimanggis Cibitung ya. Nanti jalurnya ke sana. Nah, dan ini untuk saat ini baru ada ini aja nih. Ini adalah akses masuk dan keluar jalur tol yang benar-benar keluar tol ya dari jalan raya Krukut. Nah, aksesnya saat ini baru ada di sini saja. Sekali lagi, sampai saat ini informasi yang saya terima belum berubah, yaitu baru ada di sini saja. Saya tidak tahu jika kedepannya ternyata ada keputusan atau kebijakan ternyata ada membuka gerbang tol kembali, seperti kalau sobat Google semua melihat video tol Serpong Balaraja yang saya liput di simpang susun CBD itu ada akses keluar masuk yang di jalur besarnya gitu ya. Nah, kalau di sini tidak, ini jauh lebih besar lagi daripada, tentunya simpang susun krukut itu jauh lebih besar dibandingkan simpang susun CBD ya. Ini jalurnya nanti putaran-putarannya itu jauh lebih besar karena seperti yang saya sampaikan, di jalurnya simpang susun krukut ini ada pipa gas, ada sutet, ada sut ya. Sut itu kalau nggak salah tegangan tinggi ya, atau apa ya, lupa lagi saya juga. Pokoknya ada sutet, ada sut, itu ada dua ya perbedaan. Nah, seperti yang kita lihat di sini untuk pemasangan atau pemancangan ya tiang pancang ya, untuk kita lihat ini area jalur rem 2 dengan jalur rem 5 kembali dikerjakan. Namun sebelum kita melihat ke arah sana, ini sejak kemarin saya lihat ekskavator itu melakukan apa namanya, mungkin entah ya apakah menghancurkan atau lebih kalimatnya lebih tepatnya apa ya, saya tidak tahu ya. Tapi kemarin itu ada dinding penahan tanah di sini, namun dilakukan mungkin pembersihan dulu karena mungkinnya di daerah sini atau di area ininya nanti akan dipasangkan tiang-tiang pancang mungkin ya, sehingga titik-titik di dinding penahan tanahnya dilakukan pembersihan dulu sementara, nanti baru dibuat kembali dinding penahan tanah yang baru. Sepertinya demikian proses pengerjaannya. Nah, kemarin saya melihat ekskavator tuh melakukan pembersihan nih di dinding penahan tanah di sini, kayak gitu ya. Nah, ini kita lihat ini di depan sana adalah alat hidrolik static pile drive. Alat ini adalah alat untuk melakukan pemancangan atau pemasangan tiang pancang. Seperti yang diketahui pada beberapa video sebelumnya, di area Limo Raya juga sudah proses persiapan untuk pemancangan di area flyover Limo ya, itu di Limo. Dan yang saat ini kita lihat ini prosesnya detik-detik pemancangan di titik yang baru, di mana titik sebelumnya berada di sana. Ini adalah area titik di mana hydraulic static pile drive melakukan pemancangan lanjutan ya di sekitar rem 2 dengan rem 5. Jadi kemungkinan besar akan terus dilanjutkan, berarti titik di depan sana itu masih juga bagian dari pilar ya. Dan mungkin ke depan sini juga masih pilar juga. Nah, akankah terus berapa pilar lagi kira-kira nih sobat Google semua? Ya, tiang-tiang pancangnya itu seperti yang ada di depan sana, kita lihat.
ya. Ini ada tiang-tiang pancangnya. Ini adalah alat hydraulic static pile drive ya, hydraulic static pile drive. Ini luar biasa sekali ini untuk kondisi pemancangan yang ada di sekitar rem 2 dengan rem 5 ya. Rem 2 dengan rem 5. Seperti yang sobat gue semua lihat, ini adalah proses detik-detik terus dilakukannya pemancangan. Jadi di prosesnya tuh kayak dijepit gitu ya. Terus dengan perlahan didorong ke bawah gitu sampai ke titik tertentu. Nah, keunggulan dari alat ini memang tidak ada berisik ya, tidak ada bunyi, tidak ada polusi udara ataupun getaran-getaran juga sangat sedikit, sangat kecil. Oke. Nah, terus kita lihat ini adalah jalurnya rem 3. Kemarin ada yang bertanya ya. Ini jalurnya rem 3 dengan rem 8. Rem 3 dan rem 8 ya. Rem 3 dan rem 8 itu adalah rem 3 untuk akses menuju ke Cijago, menuju ke Jagorawi, menuju ke Cimanggis Cibitung, menuju ke Cibitung Cilincing. Bisa. Sedangkan rem 8 itu menuju ke arah Gerbang Tol Limo, menuju ke arah Tol Serpong Cinere seksi 2, menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta ya. Mau kemana lagi? Mau ke jalur-jalur lainnya. Pokoknya kalau udah ke Kunciran Serpong, mau masuk ke tol yang kemarin juga Serpong Balaraja bisa ya. Pokoknya semua bisa. Mau ke arah Merak bisa ya. Jadi melalui jalurnya rem 8. Mau ke Pamulang bisa ya. Jadi itu jalurnya rem 8. Nah, sekarang kita jalurnya rem 2, rem 5 kembali. Kita lihat progres untuk pemasangan atau erection PCI girder. Inilah progresnya untuk erection PCI girder seperti yang saya sampaikan ya. Jadi setelah dilakukannya percepatan, erection PCI girder ini tidak hanya dilakukan di satu titik, namun di titik ini ya, tidak hanya dilakukan di flyover Tanah Baru, namun juga di rem 2 dan rem 5 juga dilakukan erection PCI girder. Seperti yang terlihat ya, ada 1, 2, 3, 4. Kalau tidak salah sisa tinggal 4 lagi. Ya, dan di sini sudah terlihat juga ada pengerasan ya. Pengerasan, juga ada pemasangan bekisting. Dan di sini pilar-pilar juga sudah ada pengerasan, bahkan sudah ada pemasangan atau erection PCI girder ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masing-masing dari jembatan rem 2 ataupun rem 5 itu ada 6 ya. 6 PCI girder. Setelah itu kita lihat bentukan jembatannya itu tersambung ya. Berarti mungkin di jalur, mulai di jalur itu sudah akan ada menyatu begitu jalurnya ya, dari jalur rem 2 ataupun jalurnya rem 5. Ini kan tadinya terpisah ya, jalur rem 2 ataupun jalur rem 5. Nah, jalur rem 5 itu sekali lagi saya jelaskan, nantinya dia akan berada di jalurnya di depan sana, jembatan rem 5, lalu melintasi box trafficnya rem 7, melintasi bagian atasnya ya. Kalau box trafficnya rem 7 ini kan bagian dalamnya itu akan dilalui jalurnya rem 7 tentunya. Namun kenapa dibuatkan box traffic? Karena di bagian atasnya nanti akan dilintasi oleh jalurnya rem 5. Ya. Seperti yang kita lihat untuk wing wall ya, untuk bagian sisi sayap ataupun kemarin saya sempat katakan bagian kupingnya ya. Ini bagian dari box traffic rem 7. Kita lihat sudah selesai proses pengerasannya untuk di bagian rem 7. Ini adalah box traffic rem 7 ya. Jadi sekali lagi box traffic rem 7. Rem 7 itu berada jalur akses dari Gerbang Tol Limo atau akses dari Tol Serpong Cinere ya. Di depan sana juga ada pemasangan box culvert itu untuk saluran-saluran air ya. Jadi di depan sana juga ada kali-kali kecil kalau tidak salah ya. Nah, apakah di sana juga disebut Kali Pinang juga? Kalau nggak salah Kali Pinang ya sebutan di depan sana itu.
Itu sebutannya kalau tidak salah sebutannya dengan Kali Pinang kalau tidak salah. Kalau saya salah, mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah jalurnya rem 5 nantinya ya. Kita lihat di sini adalah abutmen terakhir. Ini adalah abutmen terakhir karena jalurnya dari arah sebelah sana. Jadi ini adalah abutmen terakhir. Nanti di sini akan dilakukan penimbunan tanah. Timbunan tanahnya itulah nanti yang akan ditahan dengan wing wall yang ada di abutmen ini. Sedangkan nanti juga di wing wallnya box traffic rem 7 juga itu adalah untuk menahan tanah tersebut, timbunan-timbunan tanah. Nah, inilah proses dari PCI girdernya. Tadi kita lihat sudah ada pengerasan. Sisi pilar lainnya juga sudah pemasangan backisting. Ya, mungkin juga sudah proses untuk pengecoran kembali dalam waktu dekat. Sisi lain sedang pembesian ya, kita lihat ya. Banyak sekali petugas yang melakukan pekerjaan di sini, semua bekerja loh. Yang saya sorot ini semua ada pekerjanya. Makanya ini yang dinamakan percepatan ya. Ini kita lihat abutmen pertama. Nah, ini adalah abutmen pertamanya untuk jalurnya rem 5. Dan ini adalah timbunan tanah nantinya. Nanti akan akses dari bagian terowongan itu di depan sana. Nah, ini ada ada box culvert nantinya. Kalau tidak salah sebutannya ada box culvert Kali Pinang. Di depan sana di atas boxnya yang nanti rem 5 itu ada jalurnya rem 6 yang sudah terlihat selesai pengecoran berwarna putih ya. Tuh, selesai dilakukan pengecoran jalur rem 6. Nah, rem 6 itu nanti dia lurus terus ya, melewati jalur terowongannya rem 8, melewati jalur terowongannya rem 5 ya. Nih di sini kita lihat, di sini juga masih ada yang dilakukan, masih ada bentuk tanah ya. Nah, ini yang nantinya akan dilanjutkan untuk proses pengecoran di jalur rem 6. Nah, bagian atasnya ini juga adalah bagian atas dari main road Cijago 3. Kita lihat, ini adalah di bawahnya main road Cijago 3, di atasnya adalah jalur dari rem 6. Nah, jalur rem 6 ini dia akan melintas ya di atas terus nih di jalur ini. Dan dia akan melingkar ya. Nah, dia akan melingkar, akan berputar. Posisinya nanti dia akan berada di ekskavator yang berwarna hijau itu di depan sana. Dia setelah berputar akan berada paling kiri di jalur dari jalur di bawah terowongan ini. Jadi tapi dia belum bergabung langsung di main road Cijago 3. Nanti dia bergabungnya bersama dengan jalur dari rem 3 ya. Jadi belum bergabung dengan Cijago 3 di jalur ini. Walaupun sebenarnya dia saat berputar itu persis di samping kirinya main road Cijago 3. Namun nanti bergabungnya berbarengan dengan jalur rem 3 setahu saya. Karena rem 3 juga kan arahnya sama. Rem 3 dengan rem 6 itu adalah jalur yang sama menuju ke arah Cijago, atau menuju ke arah Jagorawi, atau menuju ke arah Cimanggis Cibitung, atau menuju ke arah Cibitung Cilincing. Ya. Inilah jalur JOR 2. Nah, sedangkan di depan ini ada progres dari jembatan rem 7. Jadi progresnya dari box traffic rem 7 tadi kan dia melewati bagian terowongan dari di bawahnya tol Desari. Lalu dia langsung akan belok kanan. Nah, ini ada timbunan-timbunan tanah yang masih dalam proses. Nantinya masuk baru ke jembatan rem 7. Nah, jadi untuk fokus kali ini di Simpang Susun Krukut itu sudah ada perubahan. Terlihat sekali ya, bahkan saya bilang ini pangling ya. Karena sudah ada perubahan timbunan tanah di area jembatannya, di area jalurnya rem 7, dan di area rem 3 itu sudah ada timbunan-timbunan tanah gitu. Nah, nih ya kita lihat ya, saya perlihatkan ya. Ini box trafficnya rem 7, lalu masuk di bawah terowongannya tol Desari tahap 2 itu. Terus baru nanti masuk ke timbunan dari jembatan rem 7. Kayak gitu. Jadi dia melalui terowongan langsung belok kanan ya, nanti di sana ada timbunan-timbunan tanah, baru masuk ke area jembatan rem 7 yang ada di sini. Dan jembatan rem 7 ini kita lihat sudah ada pengerasan. Seperti yang sobat Google semua lihat ya, ini adalah pengerasan yang kondisinya sudah terlihat sekali bentuk atau jalur dari rem 7. Ya. Kita lihat nih, sudah terlihat jelas ya. Jadi bukan lagi kita tidak lagi melihat PCI girder, tapi kita sudah melihat sebagai jalur dari rem 7 ya. Gitu. Nah, ini tinggal
poles-poles saja, tinggal dibikin marka jadi gitu ya. Sudah jadi, sudah kelihatan ini jalurnya rem 7. Dan nanti setelah itu dia akan ada timbunan tanah juga nih di area setelah. Nah ini saya zoom ya, saya perlihatkan. Nah ini yang masih bentuknya tanah itu sedang ada penimbunan tanah. Nah di situ seperti yang saya katakan ada batu pasir di sana. Nanti juga akan dipadatkan, disebut dengan yang granular kemarin ya. Jadi sebelum bersentuhan langsung dengan timbunan tanah, dia akan diberikan dulu lapisan batu pasir. Nah ini adalah jalurnya rem 7 ya. Kita lihat sebagian sudah terlihat jalurnya. Dan ini terus jalur rem 7 nantinya juga yang ke arah Sawangan, Tol Depok Antasari, gerbang tol Sawangan. Atau rencana dari Tol Desari tahap 3 menuju ke Bojonggede, itu bisa. Atau mau menuju ke rencana Tol Desari tahap 4 Bogor Salabenda, itu juga bisa nantinya. Nah ini adalah yang kita lihat double box dari rem 4 ya. Ini juga wing wallnya sudah terlihat ya, sudah selesai. Nah ini nantinya akan timbunan tanahnya akan dipadatkan terus ke bagian wing wall yang nantinya akan menjadi jalurnya dari rem 4. Rem 4 itu arahnya dari arah Cijago, dari arah Jagorawi, dari arah Cimanggis Cibitung, dari Cibitung Cilincing ya. Nah, menuju ke Sawangan ya. Atau nanti rencana Desari 3 di Bojonggede, atau rencana Desari 4 di Salabenda Bogor. Jalurnya melalui jalur rem 4 kalau Sobat Kogosmo berasal dari arah Kukusan, Jagorawi, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini adalah jalur rem 4. Ini saya makanya panjang sekali ya, karena saya bicara nih detail banget nih. Karena Sobat Kogosmo kemarin ada yang merasa masih kurang dibahas. Sekarang saya bahas sekali tapi terlalu detail. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Oke. Rem 7, rem 6 sudah, rem 1 belum saya bahas karena memang jalurnya belum begitu terlihat ya. Tapi dia rem 1 itu persis di jalurnya dekat dengan rem 6 nantinya. Nanti rem 1 itu adalah dari arah Sawangan menuju ke Serpong Cinere seksi 2 atau menuju ke gerbang tol Limo. Ya. Nah, itu di situ masih proses box culvert Kalipinang ya. Tadi saya lupa untuk sampaikan. Nah, ini adalah masjid. Masjid itu adalah nantinya masjid yang sudah akan direlokasi ini. Ini akan terkena jalur dari rem 4 dan rem 8. Nah, makanya perlu direlokasi. Dia akan kena jalur rem 8 ya, seperti yang kita lihat. Rem 8 juga sebagian sudah mulai ada pengerasan di sana. Ya, ada pengecoran, ada pemasangan backisting juga mungkin ya. Nah, di sana di jalurnya rem 8. Jadi masjid itu nanti yang akan direlokasi dia berada di jalur rem 8 dengan rem 4 ya. Baik, mungkin itu informasi yang sangat detail sekali yang mudah-mudahan saya tidak ada yang kelewat ya. Semua udah saya sampaikan jalur-jalur remnya. Untuk jalur peralihan di Krukut dan di Curug Agung mungkin besok ya, atau lusa, nanti ditunggu aja, saya akan buatkan. Kemarin juga ada yang merasa bingung, masih bingung. Saya buatkan lagi alurnya mungkin dengan animasinya ya. Mudah-mudahan besok ataupun lusa, ditunggu aja. Jadi ini adalah video di Simpang Susun Krukut, informasi progres yang saya katakan di kondisi percepatan. Ada banyak sekali perubahan, ada banyak sekali yang saya katakan ini mungkin pangling lah ya. Beberapa titik yang tidak ada timbunan tanah sekarang sudah ada timbunan tanah sehingga terlihat berbeda gitu. Baik, itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.